Halo semuanya, kembali lagi di channel Awan Kai News. Semoga saja kalian sehat selalu ya. Bagi yang belum tahu, channel ini adalah channel baru Awan Kai News. Untuk yang belum berlangganan, silakan berlangganan. Tekan tombol lonceng dan sukai video ini ya. Kali ini kami akan membagikan sinopsis episode 229, pembahasan tambahan dan teori. Mengingat sudah dibocorkan pada pratinjau lalu, Kawaki akan melakukan ujian genin. Di video kali ini kita akan lebih menjabarkan dan berteori mengenai kemungkinan ke depan jika Kawaki berhasil menjadi genin. Sebelumnya mari bahas sinopsis episode 229 terlebih dahulu. Anime Boruto episode 229 berjudul Melanggar Perintah yang akan siaran pada 19 Desember 2021. Sinopsis ini awalnya diterbitkan di Animedia Magazine. Kawaki tidak berhasil dalam ujian sebelumnya, di mana dia harus lewati untuk mencapai kualifikasi sebagai genin. Dia tidak bisa menyesuaikan diri dan tidak menjadi biasa untuk mengikuti aturan atau ikatan dengan rekan-rekannya. Jadi, Kawaki mulai untuk berpikir bahwa dia tidak cocok untuk menjadi shinobi. Nana Daime Hokage kemudian memberikan Kawaki kesempatan terakhir. Kawaki akan diberikan misi untuk mengawal seorang bernama Mozoku untuk kembali ke kampung halamannya yang berada di Nage no Kuni bersama dengan Nara Shikarai dan Akimichi Chocho. Akankah Kawaki dapat bekerja sama dengan rekan-rekannya kali ini? Dan akankah dia dapat untuk menyelesaikan misi itu? Sementara itu, Boruto dan anggota tim 7 lainnya telah ditugaskan untuk misi yang berbeda. Mereka kebetulan bertemu dan melewati beberapa ninja yang sedang menyamar. Ninja itu memberi mereka beberapa getaran yang buruk dan firasat yang tidak menyenangkan. Sedikit bocoran itu tentu menjelaskan misi Kawaki pada bulan Desember adalah kesempatan terakhir Kawaki. Jika Kawaki gagal, dia tidak akan menjadi genin dalam waktu dekat. Jelasnya tanpa menggunakan karma. Kawaki nantinya akan menggunakan jutsu api, Kage Bunshin dan tangan senjata sais miliknya. Tentu ini pertama kali Shikadai dan Chocho melihatnya. Bagaimana reaksi mereka nantinya? Sedangkan tim 7, rupanya mereka menjalankan misi lagi di sini. Kali ini tentu Konohamaru tidak ikut. Mereka akan menyelesaikan misi hanya bertiga. Apakah nantinya Sarada akan mengenakan rompi Chunin? Tentu akan tampak keren nantinya. Namun tentu kita penasaran, siapa musuh yang membuat mereka merasakan firasat yang buruk? Mungkinkah musuh tim 7 terkait dengan misi Kawaki, yaitu ninja misterius, atau itu berbeda? Tentu akan menarik untuk ditunggu. Episode ini akan dikerjakan oleh Hanjin Animation, jadi untuk animasi akan standar seperti biasanya. Dan jika ada pertarungan seru, sepertinya akan terjadi singkat, atau bahkan tidak ada sama sekali. Menurut judul pertarungan itu, kemungkinan akan terjadi pada episode 230 di akhir Desember. Untuk awal episode ini, kemungkinan hanya adegan percakapan saja. Berikutnya adalah teori. Jika kalian tidak suka teori, silakan lewati video ini dan saksikan berita lainnya hanya di Awan Kai News. Dengan alur cerita Kawaki yang melakukan ujian genin, tentu saja ini menandakan bahwa kemungkinan Kawaki akan menjadi genin nantinya. Jika kita ingat bahwa Mikio Ikimoto berkata bahwa mereka sedang menyusun anime agar tidak menyalip versi manga. Jadi akan masuk akal jika nantinya akan ada sedikit perbedaan antara manga dan anime. Perbedaan itu bahkan sudah diperlihatkan di versi anime. Misalkan saja bagaimana Sarada sudah menjadi Chunin, sedangkan di manga bahkan Sarada masihlah genin. Contoh lain, bagaimana harusnya di manga, obat penekan Byakugan hanya memperlambat proses ekstraksi dari karma Otsutsuki. Namun di versi anime, dijelaskan kemungkinan obat itu akan bisa menghentikan ekstraksi karma. Contoh lainnya lagi, harusnya Boruto sudah tidak bisa menjalankan misi, mengingat dikhawatirkan Momoshiki akan muncul. Namun justru misi Boruto masihlah berlanjut hingga episode terbaru. Sesuai dengan bocoran, ini tentu alasannya karena obat penekan Byakugan. Di anime dijelaskan lebih lanjut, oleh karenanya Boruto bisa menjalankan misi. Tentu saja jika nantinya cerita dihubungkan ke manga, di mana ada kalanya Boruto dan Kawaki dijaga ketat. Sesuai manga terbaru, Nishi mengawasi Boruto dan Kawaki. Jika di anime bahkan mereka bergerak dengan bebas sekali. Jadi jika sutradara menerapkan proses pengawalan ketat itu, tentu saja akan terlalu aneh jika di anime. Jika kita tahu, pemicu pengawalan itu karena Kode mengincar balas dendam kepada Boruto, Kawaki, Naruto, Sasuke, dan Amado.
Jadi, untuk mewujudkan situasi seperti itu, kemungkinan sutradara akan menampilkan kode lebih awal nantinya. Dengan kata lain, kode akan menampakkan diri di anime lebih awal, dan tidak sesuai manga. Ini hanya teori saja. Dengan munculnya kode yang menyerang Boruto dan lainnya lebih awal, tentu saja Konoha akan semakin waspada, dan memerintahkan Nishi untuk mengawasi Boruto dan Kawaki. Dengan begitu, situasi pengamanan Boruto dan Kawaki akan masuk akal, dan akan sama dengan versi manganya. Jika benar nantinya Kawaki berhasil menjadi genin, tentu saja ini perubahan besar di anime, dan rencana untuk penyusunan anime akan berhasil jika nyatanya Kawaki menjadi genin. Tapi ini hanya teori. Inilah beberapa kemungkinan jika Kawaki berhasil menjadi genin. 1. Misi bersama tim 7. Misi bersama tim 7 tentu akan terjadi. Tapi jika ini Kawaki berhasil melakukan ujian genin, mereka tentu sudah pernah bekerja sama saat melawan Boru sebelumnya. Jadi tidak sulit untuk Kawaki menyesuaikan diri dengan tim 7. Dengan ini, bisa jadi akan ada adegan kekonyolan lagi antara Boruto dan Kawaki. 2. Misi di kampung halaman. Paling menarik, misi dari setiap tim tentu beberapa adalah misi ke desa terpencil. Akan masuk akal jika nantinya Kawaki akan ditugaskan ke kampung halamannya. Cerita anime akan pas jika disisipkan di versi animenya, mengingat Kawaki sudah lama tidak pulang ke kampung halamannya. Bisa jadi dia akan mengingat masa lalunya di desa itu. Entah apakah dia akan bertemu ayahnya, atau mungkin juga ayahnya sudah pergi sejak lama. 3. Melawan musuh besar. Jika untuk menyusun cerita anime, tentu saja adanya musuh baru yang kuat akan memperpanjang episode di anime. Jika kita tahu, Tomoe Sarada belum juga bangkit untuk Tomoe ketiga, jadi masih ada peluang munculnya musuh kuat. Tentu tidak mungkin Sarada akan melawan Kode dalam waktu dekat. Jadi musuh memancing Sarada aktifkan 3 Tomoe, tentu kemungkinan musuh baru yang kuat. Dan kemungkinan Kawaki akan terlibat dalam kerjasama tim 7 baru ini. 4. Jutsu baru Kawaki. Tentu saja untuk memperpanjang episode anime, akan lebih epic jika Kawaki belajar jutsu baru. Jika diingat Kawaki bisa mengeluarkan elemen api, tapi kita tidak tahu apakah Kawaki akan bisa menggunakan elemen lainnya nantinya. Jika nyatanya Kawaki mempunyai 2 atau 3 elemen dasar, tentu Kawaki akan bisa mempelajari jutsu hebat nantinya. Apalagi jika diingat, Kawaki bisa dengan mudah mempelajari ninjutsu. Jadi Kawaki termasuk shinobi yang berbakat. Beberapa perkiraan tersebut bisa saja terjadi, mengingat anime harusnya dibuat sepanjang mungkin, agar versi anime tidak menyusul versi manganya. Selain itu, kita tentu akan berharap mengenai proyek Cyborg Amado. Semoga saja akan ada sedikit cerita, di mana menampilkan persiapan Amado untuk membuat Cyborg baru itu di anime. Dengan begitu, kita akan mengetahui asal mula pembuatan Cyborg itu di versi animenya. Sedangkan berikutnya adalah kabar terbaru mengenai Boruto. Setelah sekian lama kita menikmati opening ke-9 Boruto, yaitu Go Musara, kabar baik bahwa anime Boruto akan mendapatkan opening dan ending baru pada bulan Januari 2022. Opening ke-10 ini akan diisi oleh band rock legendaris, yaitu Flow. Sedangkan untuk ending ke-19 akan dinyanyikan oleh Andy. Tentu kalian tidak lupa, Flow dulu mengisi opening ke-4 Naruto berjudul Go, dan opening ke-6 berjudul Shine. Lagu yang mereka bawakan tentu harapannya akan lebih bagus dari Go dan Shine. Dengan begitu, kita akan mengingat OST dari opening ke-10 ini, dan tentu animasi opening juga akan berubah. Kita tidak sabar apa yang ditampakkan di opening itu. Apakah nanti akan ada sosok Eida dan Daemon, atau justru tidak? Jika ada, tentu kemungkinan dalam waktu dekat, Eida dan Daemon akan muncul di anime. Tapi jika hanya Kode yang muncul, tentu kemungkinan cerita asli anime akan berlangsung lama nantinya. Sedangkan untuk Anli yang lahir 20 Januari 1997, artinya dia berumur 24 tahun. Di bulan kelahirannya, dia rupanya akan menjadi penyanyi untuk ending Boruto. Tentu itu adalah kabar baik. Dia adalah penyanyi sekaligus penulis lagu Jepang pop. Dia mulai bermain gitar pada usia 6 tahun, dan mulai menulis musik di sekolah menengah pertama. Tentu kita tidak sabar mendengar penyanyi muda ini menyanyikan lagu ending Boruto. Dan tentunya animasi ending tentu akan berubah, mengingat ending lalu mengisyaratkan perpisahan Kurama dan Naruto. Lalu apa tema ending ke depan? Bisa jadi itu juga adalah spoiler, tapi justru mungkin tidak ada sama sekali.
jika anime Boruto akan berada pada jeda siaran pada tanggal 2 Januari 2022 atau libur tayang. Kemungkinan opening ini akan ada di antara episode 231 sampai 234. Jika pada episode 231, tentu akan bertepatan saat cerita mengenai Tsubaki bertemu seniornya. Itulah sekian pembahasan dari kami. Terima kasih sudah menonton, saksikan terus kami hanya di Awan Kai News.